Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kurban itu adalah amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Umumnya masyarakat mereka beranggapan bahwa kurban itu amal ibadah seumur hidup. Makanya ada istilah seorang ayah membeli seekor kambing. Tahun ini kurban atas nama ayah. Tahun besok kurban atas nama ibu. Tahun besok kurban atas nama anak pertama, anak kedua. Kalau anaknya 3, tahun berikutnya anak ketiga. Sehingga dia 5 tahun berturut-turut berkurban. Setelah itu nggak pernah kurban lagi. Dalam waktu yang lama dia nggak pernah berkurban. Ketika diajak, ayo pak kurban lagi pak. Aku sudah pernah berkurban. Dia beralasan bahwasanya dia pernah berkurban, sehingga dia tidak lagi mau berkurban. Ya meskipun bapak sudah pernah berkurban, sekarang kurban lagi. Karena kurban itu adalah amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Alasan ini berlaku kalau amal ibadah itu seumur hidup. Pak, jenengan sudah akikah belum? Sudah. Akikah lagi pak? Sudah pernah, tidak perlu akikah lagi. Karena ini adalah ibadah seumur hidup. Tapi kalau kurban, dia amal ibadah yang sifatnya tahunan. Sehingga kemarin sudah berkurban, tahun ini berkurban lagi, besok lagi berkurban lagi, dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat kesimpulan ini dari firman Allah di surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Karena itu kerjakanlah sholat, ikhlas karena Allah, dan sembelihlah kurban. Menurut beberapa ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in seperti Qatadah dan Ikrimah, yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas, makna perintah sholat dalam ayat ini adalah sholat id. Dan makna perintah menyembelih adalah menyembelih kurban. Artinya begini, Allah perintahkan kerjakanlah sholat id dan sembelihlah kurban. Sebagaimana sholat id dikerjakan setiap tahun sekali, kurban juga demikian dikerjakan setiap tahun sekali. Sehingga amal ibadah ini bukan amal ibadah seumur hidup, tapi amal ibadah setiap tahun. Yang kedua, yang mampu harus berkurban. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tapi tidak berkurban, nggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nabi SAW seolah-olah mengusir sebagian di antara umatnya yang mereka punya kemampuan untuk berkurban tapi tidak berkurban. Nggak usah dekat-dekat dengan masjid. Padahal masjid adalah rumah kedua dari kaum muslimin. Kalau ada anak yang nakal, nggak pernah pulang, sampai-sampai orang tuanya marah, dan orang tuanya bilang, sudahlah kamu nggak usah pulang sekalian. Kira-kira anaknya makin bahagia atau makin susah? Dia mesti sedih. Karena kalimat ini bukan kalimat kasih sayang, tapi merupakan kalimat hukuman. Makanya hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa berkurban bagi orang yang mampu adalah hukumnya wajib. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib, tapi sunnah mu'akadah atau sunnah yang ditekankan sekali kecuali ada uzur. Maka jika kita mempunyai kemampuan, jangan pernah tinggalkan berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.